Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk hari ini Tuhan izinkan kembali kita boleh beribadah secara tatap muka sambil tetap memegang ketat pelaksanaan protokol COVID agar kita semua terjaga dan terhindar dari penyakit yang menjangkiti banyak tempat di Indonesia dan di seluruh dunia. Bersama-sama kita ikuti warta bacaan ibadah hari Minggu 20 September 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati persekutuan kita bersama. Ibadah rayon, ibadah kompelka, bipra dan lansia sepanjang minggu ini tetap akan dilaksanakan di rumah masing-masing dan liturgi serta khotbah akan dibagikan lewat grup WA. Jadi kalau biasanya di dalam ibadah rayon kita memakai mimbar keluarga, untuk hari Rabu ini untuk liturgi dan khotbah akan dibagikan lewat grup WA, dan kita doakan jika sekiranya mungkin maka khotbah akan juga dibagikan lewat grup WA masing-masing rayon. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikannya dengan secara tunai atau langsung dengan menghubungi majelis rayon, bendara jemaat, atau dapat juga disetor ke dalam kotak persembahan di kantor gereja setiap hari kerja, atau juga dapat mentransfer ke rekening jemaat Gemim Kristus Bitung, Bank Mandiri dengan nomor rekening 150 0010 328 344. Kemudian dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Sedunia, maka pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 akan dilaksanakan Perjamuan Kudus. Diharapkan seluruh anggota sidih jemaat dapat mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Sebagai tambahan informasi, untuk hari Minggu 27 September nanti Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah umum 1 atau jam 10 siang hari. Kemudian majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Stephen Pangemanan, kakak dari Ibu Min Pangemanan atau Cihoa, yang tutup usia pada 70 tahun hari Jumat 18 September dan sudah dimakamkan pada hari Sabtu 19 September 2020. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Evangelis Henry Ho, Eskom MTH, dan Evangelis Majesti Langelo SE MTH yang sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus pada hari Sabtu 19 September 2020 di Makassar. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga yang baru. TKNISI masih membuka pendaftaran untuk anak didik yang baru tahun ajaran 2020-2021. Diberikan potongan harga 30% untuk uang pangkal dan SPP, serta diberikan harga khusus untuk anak jemaat Gemim Kristus Bitung. Silakan menghubungi majelis rayon masing-masing untuk diberikan rekomendasi mengenai potongan harga khusus bagi anggota jemaat. Dalam rangka mempersiapkan pendidikan sekolah dasar NISI untuk kelas 1 tahun 2021, maka BPNJ akan membentuk tim persiapan pembentukan sekolah dasar NISI yang di dalamnya terdapat
anggota-anggota perwakilan dari semua rayon. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk pembentukan tim ini. Untuk warta lanjutan pembangunan aula, bila mana ada jemaat yang terbeban dapat memberikan partisipasi dengan menghubungi Penatua Lili Katiandako atau Penatua Hengki di Malang. Diucapkan selamat hari ulang tahun untuk jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 21 sampai tanggal 26 September. Tanggal 21 September Saudara Klaus Panto, tanggal 22 September Saudara Stefanus William Tandusang dan Saudari Putu Tumilaar. Tanggal 24 September Ibu Sofi Tualagi Aror dan adik Clarissa Preili Lumempo. Tanggal 25 September Saudara Michael Cornelis dan tanggal 26 September Ibu Agnes Luntungan Tumewu, Ibu Elvira Huwae Mende dan Saudari Sela Vivilia Rahasia. Untuk jadwal informasi jadwal pelayanan ibadah, doa untuk orang-orang tua dalam jemaat dan jemaat yang sakit selengkapnya dapat dilihat di warta yang sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat sekalian, saya jemput berdiri, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini Tuhan berikan kesempatan pada kita semua untuk ada bersama dengan Dia. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membuka hati pada Tuhan. Juga kita tentu akan mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Mari sama-sama, di awal dari kebaktian ini kita memuliakan Allah kita. Katakan Allah hadir bersama kita saat ini di tempat ini. KPPK nomor 13.
Saudara, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Silakan duduk. Saudara, nats pembimbing kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan sebagai pembimbing bagi kita dalam kebaktian di hari ini. Mari sama-sama kita muliakan Tuhan. Kita sampaikan kepada Allah dan kita mau nyembah Dia bahwa Dia ada Allah yang mulia. Mulia sembah Raja mulia. KPPK 28. Allah yang Maha Kudus, dan Dia selalu tentu sangat menginginkan kekudusan hidup kita sebagai umat-umat yang dikasihinya. Karena itu saat ini semakin mendalam kita ada bersama dengan Tuhan, kita mau membuka hati kita, menyerahkan pada Tuhan dan mohon pengudusan dari Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita. Mari kita buka hati kita, kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Doa kita secara pribadi. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu. Kebaikan
Mari saat ini di hadapan Tuhan, secara pribadi kita berdoa. Kita membuka hati kepada Tuhan. Mari kita juga jujur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya masih banyak yang tidak baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, bahkan mungkin juga yang keluar dari mulut kita. Akuilah semua di hadapan Tuhan. Tuhan mau mendengarkan kita. Sekalipun Dia tahu isi hati kita, tapi Dia suka dan rindu mendengarkan pengakuan dari kita masing-masing. Tuhan, ini kami yang sangat sadar akan keberadaan kami sesungguhnya. Masih banyak yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kau kiranya mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kami secara pribadi, isi hati kami. Dan Kau kiranya juga mau mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berita anugerah bagi kita yang terbuka kepada Tuhan, mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan kita Allah yang Maha Kasih mau dengarkan kita, bahkan mau mengampuni kita. Karena itu mari kita ucapkan syukur kita, terima kasih kepada kita. Sambil kita mau tetap memuliakan Dia, kita masyurkan namanya, Raja, dan kita mau sembah Dia. Sambil kita bernyanyi memuji Dia, masyurkan Raja. Masyurkan Raja-Mu dan sembahlah Dia. Angkatlah suara-Mu bernyanyi berdenang. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memberikan kasih-Nya besarlah. Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan, namanya kekal. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Saudara, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sudah menerima penebusan dari Tuhan dan kita pun sudah dipersatukan dengan Tuhan. Karena itu mari kita juga tetap akan membuka hati kita, menyerahkan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan kemudian rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga tahu apa yang wajib dan seharusnya kita lakukan sebagai bagian dari apa yang memang Tuhan inginkan ada pada kita. Mari kita nyanyikan satu pujian KPPK 248, Kehendak-Mu, oh genaplah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah.
kebenaran firman. Kami mau membuka hati kami, konsentrasikan pikiran kami kepada Tuhan, untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki ada pada kami sebagai umat Tuhan. Karena itu kami mau berserah, mohon pimpinan Tuhan, Allah Roh Kudus kiranya yang memberikan kemampuan dan pengertian kepada kami tentang firman yang akan kami baca, kami renungkan. Kami lemah, kami butuh kekuatan, karena itu kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat satu bagian firman Tuhan, kelanjutan dari apa yang kita renungkan selama ini, apa yang dipesankan oleh Allah melalui Injil Markus. Kali ini Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Saya mengambil tema dalam kebaktian ini, dalam firman Tuhan di hari ini, menjadi besar dan berarti. Mari kita simak dengan baik firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, yang mendengar, mempelajari, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada serombongan turis berkunjung ke satu desa. Mereka kemudian masuk ke satu desa yang masih agak terpencil, sepi. Mereka kemudian jalan keliling desa itu, lihat kiri dan kanan, sepi. Karena memang siang, orang pada kerja. Sambil mereka jalan, mereka berpikir, siapa yang bisa membangun desa ini? Ya, siapa yang bisa memajukan desa ini? Kalau begini terus, kapan majunya? Ini turis-turis ini ngobrol bersama, diskusi bersama. Tapi kemudian mereka sambil jalan, pas ketemu dengan ada seorang bapak berdiri di depan rumahnya, samping pagar halaman rumahnya. Dia duduk termenung di situ, diam. Turis ini ketika melihat bapak ini, mereka pikir, kesempatan ketemu dengan orang kampung, baku dapat. Terus dorang kemudian mendekati bapak ini, dorang tanya, "Permisi Pak, siapa orang di kampung ini yang dilahirkan di kampung ini orang besar? Atau siapa orang besar yang dilahirkan di kampung ini?" Bapak itu sebagai orang desa, dia tenang, dia pikir, terus dia geleng kepala. Enggak ada orang yang dilahirkan besar di kampung ini. Semuanya lahir kecil, masih bayi, terus pokoknya masih kecil, enggak ada yang lahir besar. Ini pikiran orang kampung loh ya, bukan orang kota. Orang kota mungkin pikir lain, ini mungkin karena turis orang kota. Mereka langsung berpikir bahwa yang besar bagi orang kampung, enggak ada yang besar. Tapi bagi orang kota, ini bahasa besar memang beda-beda gitu ya. Bagi orang kota, besar pengertian mereka adalah seorang yang kemudian luar biasa pamornya, dikagumi, dan kemudian dipikir bisa berbuat sesuatu yang besar. Tapi orang kampung, besar itu memang cuma ukuran fisik mungkin ya. Nah, tapi ini memang pengertian tentang besar yang kecil. Saya memang mau ambil tema tentang hal ini, menjadi besar dan berarti.
Apa sih maksudnya sebenarnya? Dan sebenarnya apa sebenarnya pengertian besar di mata Allah sebagai warga kerajaan Allah? Warga kampung kerajaan Allah, kalau kita pakai bahasa lebih sederhana. Ya, karena kita cerita awal di kampung. Kerajaan Allah tidak berurusan dengan kampung sebenarnya, tidak ada urusan teritorial sebenarnya ya. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kekuasaan. Tidak ada unsur teritorial. Kalau orang bilang kerajaan Allah cuma ada di bumi, dia pikir teritorial, bukan cuma itu. Karena kerajaan Allah bicara kekuasaan di sorga dan di bumi, di seluruhnya. Nah, yang kita bilang, mari kita pikir tentang apa sih yang dimaksud besar dan bagaimana kemudian bisa menjadi besar. Saya pikir hal ini kenapa ya? Karena di ayat firman Tuhan pasal 9 ayat 34 terjadi perdebatan yang alot dari murid-murid. Yang dia bilang dituliskan dalam catatan firman Tuhan, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar. Dan Yesus tahu itu. Ya, Yesus tahu, dan kemudian Yesus akhirnya mengedukasi mereka. Karena itu saya bilang begini, bagian firman Tuhan ini juga sebenarnya adalah bagian spiritual check up dan spiritual edukasi pada murid-muridnya yang ikut. Spiritual check up adalah lagi cek sebenarnya kejiwaan rohani dari murid-muridnya. Makanya Yesus bertanya, apa yang lo pikir tadi waktu di jalan? Jadi lagi tes, cek spiritual mereka. Yesus tahu, dia maha tahu, isi hatinya tahu. Isi hati murid-muridnya dia tahu. Tapi dia mau tes dulu, check up dulu, apa sih sebenarnya kerohanian. Ya, pandangan mereka gitu ya. Yang kedua, Yesus kemudian akhirnya edukasi mereka. Bahasa Alkitab sederhana, sampai waktu dibilang ayat yang ke-35 dia bilang, Yesus masuk ke satu rumah, kemungkinan besar itu rumah dari Petrus, kemungkinan, ini catatan. Dia masuk di rumah, kemudian dia duduk, bahasanya di sini duduk, kemudian dia kumpulkan murid-muridnya, edukasi terjadi. Yesus tahu isi hati dan pikiran dari murid-muridnya. Yesus bilang salah, tapi Yesus harus edukasi supaya yang salah harus dibenarkan. Pemikiran murid-murid adalah yang besar adalah mereka yang kemungkinan mereka pikir sama ketika mereka lihat waktu Yesus transfigurasi, ada di atas bukit, ada Elia dan ada Musa, dan kemudian mereka lihat, wah enak sekali dekat Yesus ya. Karena sebelumnya di pasal 9 sebelumnya juga jelaskan tentang transfigurasi, menunjukkan bagaimana kemuliaan Yesus. Ada dua yang besar, nabi-nabi yang besar, ada Musa, ada Elia. Mungkin juga karena pengaruh itu mereka pikir, wah satu waktu orang jemaat Tuhan akan lihat yang berdiri di sisi kanan adalah Yakobus, yang berdiri di sisi kanan ada Yohanes. Karena itu ada perdebatan juga sebenarnya. Pemikirannya, makanya spiritual check up dan spiritual edukasi. Kita juga mau kemudian spiritual check up dan spiritual edukasi saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan besar di mata Tuhan? Ini penting. Menjadi besar, ini tema utama sebenarnya. Kalau kita perhatikan dengan baik, bahwa menjadi besar dalam konteks kerajaan Allah, ini ada cakupan dua hal ini. Rendah hati dan mengasihi. Dari apa yang ditulis di Injil-Injil, di firman Tuhan, di Alkitab, yang kemudian dikatakan sebagai orang yang rendah hati, cuma Yesus. Nggak ada yang ditemukan. Dia sendiri. Yang kemudian menekankan tentang kasih yang sangat besar dan dibuktikan dengan tindakan mengasihi Yesus. Karena itu pola sebenarnya, pola hidup ya kerajaan Allah yang besar dalam kacamata Allah adalah yang rendah hati dan yang mengasihi. Nah, makanya sebenarnya tema yang kemudian kalau kita lihat bacaan ya firman Tuhan ini di Matius, kemudian dituliskan yang sedikit paralel dengan hal ini, dia bilang bicara tentang rendah hati. Kalau kita juga mau mundur sedikit melihat beberapa tekanan yang Yesus sampaikan tentang hidup seorang murid pengikut Tuhan adalah yang juga bersama rendah hati. Tapi nanti kemudian di pasal 10 diberikan penekanan tentang mengasihi. Menjadi besar adalah menjadi rendah hati dan mengasihi. Saya mau lihat, ini edukasi pertama. Anggaplah kita sudah spiritual check up pribadi. Sama seperti murid Yesus bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu sering kemudian
rindukan dan kemudian harapkan dalam hidup kamu. Jadi besar seperti apa? Ini yang mungkin kita pikirkan. Ini spiritual check up bagi kita. Coba ingat baik-baik. Selama ini kita menjadi besar seperti apa? Jadi sebesar seperti yang Yesus inginkan, atau menjadi besar seperti orang kota, atau menjadi besar seperti orang kampung tadi. Nanti kita lihat dengan baik. Nah, mari kita lihat. Sekarang edukasinya. Spiritual edukasi. Menjadi besar, ya, yang pertama dan menjadi yang utama di mata Tuhan. Alkitab bilang menjadi pelayan. Lihat firman Tuhan katakan ini. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi terdahulu, atau boleh bilang menjadi yang pertama, menjadi yang utama, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Ini bicara kemudian direndahkan sebenarnya. Penekanannya menjadi orang yang kalau boleh dibilang dalam bahasa kasarnya, jadi tidak berarti dipandang oleh orang lain. Menjadi rendah. Dibilang begini, dan jadi pelayan dari semua orang, dari semuanya. Edukasi pertama. Kita mau jadi besar, jadi pelayan. Kalau Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44 lebih kasar, lebih dalam, lebih tajam waktu dia bilang begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu Markus pasal 10 ayat 43. Menjadi pelayanmu, terjemahan lain. Kemudian menunjuk kepada hamba. Diakonos. Seorang yang kemudian, ini diakonos nih ya, pengertian diakonos, seorang kan yang sebenarnya kalau pakai bahasa kasarnya, dalam bahasa modern, asisten rumah tangga, ART. Artinya, dia mengerjakan sesuatu, mempersiapkan sesuatu, membuat yang terbaik, membuat majikannya senang. Diakonos, asisten rumah tangga Allah. Membuat orang-orang senang, mempersiapkan apa yang bisa dilakukan untuk orang lain. Tapi ayat 34 lebih luar biasa lagi sebenarnya ketika dia bilang begini. Dan barang siapa ingin, ayat 44, Markus 10 ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi slave, budak, atau doulos. Tahu budak? Doulos, ini lebih kasar lagi gitu. Habis-habisan, mati-matian, kalau perlu hancur tubuh ini, karena dia memang sudah jadi milik dari tuannya. Nah, yang mau jadi besar, konsepnya ini nih, jadi pelayan. Jadi pelayan Tuhan. Seperti apa sih? Saya suka kalau kita lihat ini. จำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ แม่
โต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะแม่ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Saudara, besar di mata Tuhan melayani dengan hati yang tulus. Karena kita sayang, kita mengasihi orang yang ada dengan kita. Umat Allah bersama dengan kita yang kita kasihi. Melayani, menjadi servant, menjadi doulos, bahkan mau mati korbankan diri untuk orang lain. Dan ini akan memberi arti. Kita lihat movie tadi, film tadi. Bagi saya itu adalah pelayan yang baik. Orang yang mau memberi diri, melakukan yang terbaik. Dan itu yang memberi arti. Mengubah cara pandang banyak orang, mengubah sikap banyak orang, mempengaruhi anak-anak, dan kemudian anak-anak juga hanya bisa mau melayani Tuhan. Itulah yang Allah maksud. Jadi servant, jadi pelayan, dan itu besar di mata Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita jadi umatnya yang besar. Dia mau lakukan semuanya yang terbaik untuk kita. Dan dia ingin kita juga lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua tentang hal ini. Ini edukasi kedua. Mari kita lihat. Menjadi yang pertama dan besar di mata Tuhan, harus memberikan perhatian kepada mereka yang dianggap unimportant. Tidak penting. Mari kita lihat baik-baik firman Tuhan. Di sini bilang begini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian, yang pertama nih catatan penting, ia memeluk mereka. Memeluk anak itu. Itu kecintaan Yesus loh, luar biasa. Edukasi yang baik kepada murid-muridnya.
dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, Allah Bapa. Nah saudara, ini yang penting nih sebenarnya yang juga bilang, mari orang lihat orang-orang yang unimportant, yang tidak penting. Dan kalau kita mau lakukan yang terbaik pada orang-orang yang unimportant itu, yang menurut orang tidak penting, bagi Yesus itu yang luar biasa, yang besar. Tidak mudah memang. Siapa bilang mudah? Kalau kita baku dapat dengan orang-orang yang bagi orang biasa-biasa saja. Kalau baku dapat dengan orang yang luar biasa, hebat, pinter, barangkali jabatannya luar biasa, statusnya luar biasa, mungkin orang bisa lakukan penghormatan dan melakukan yang terbaik pada orang itu. Tapi ternyata bukan itu yang besar bagi Tuhan Yesus. Yang besar bagi Tuhan Yesus adalah kalau yang unimportant itu kita kemudian tunjukkan sikap pada yang unimportant itu penting, serius, dan kita lakukan yang terbaik pada mereka. Luar biasa. Kenapa Yesus ambil anak-anak? Ternyata Israel kuno zaman dulu abad pertama punya pandangan begini. Budak, wanita atau istri, anak-anak itu seperti cuma properti. Ya kalau ada ya syukur, dan jadi satu kebanggaan saja. Jadi bagi mereka tidak terlalu penting. Makanya Yesus ketika mengajarkan, mengedukasi murid-muridnya supaya jadi punya pemahaman yang benar, yang besar itu adalah dia tarik anak-anak. Barangkali tidak mungkin dia tarik perempuan terus dia gendong, masalah nanti. Makanya dia tarik anak-anak, dia tunjukkan di muka situ, dia bilang, hey, kalau kamu sambut yang important seperti ini, yang unimportant seperti ini, kamu lagi sambut aku. Kamu lagi menyambut Tuhan Yesus. Dan itulah arti besar di mata Tuhan. Zaman dulu memang banyak orang di Israel kuno punya satu pandangan. Anak-anak cuma pelengkap. Wanita cuma pelengkap. Ya karena itu jangan heran kalau ada banyak kebiasaan yang perempuan juga dinomor duakan. Anak-anak kadang-kadang nggak terlalu diseriusin. Sekalipun sebenarnya pesan firman Tuhan harusnya serius. Tapi memang ternyata pandangan. Nah hal yang penting juga yang kedua ternyata memang karena dalam status sosial itu sih ada katanya ada satu komunitas Qumran yang memang kebiasaannya setiap tahun seleksi lagi. Kemudian mau coba nilai lagi. Kamu masih layak enggak di status ini? Kalau udah enggak layak, turun jabatan. Nanti tahun berikut, cek lagi, bagus secara hukum dan lain-lain, udah bagus, naik sedikit. Karena itu bicara status juga. Sehingga ketika ada pembedaan-pembedaan dalam komunitas Qumran waktu itu, kemudian mereka selalu bilang begini, kalau kamu sudah dinilai tahun ini jelek, udah diabaikan aja, nggak usah diperdulikan. Yang harus akan diperdulikan kalau statusnya naik. Bicara pendidikan juga. Bicara pemahaman juga, pengetahuan dan tentu jabatan dan ekonomi. Makanya Tuhan Yesus berikan edukasi ini pada murid-muridnya. Tunggu dulu, rubah cara pandang. Konsep kerajaan Allah bukan konsep kerajaan dunia. Ketika mereka pikir bahwa nanti akan ada Mesias yang kemudian punya kuasa yang akan memenahi Israel, mereka juga hanya berpikir bahwa wah berarti kita jadi kelompok terhormat nih. Kita kemudian harus dihormati, disembah, dimuliakan. Dan memang terbawa pada kaum Farisi dan Taurat, ahli Taurat. Rabi-rabi zaman dulu, mereka memang suka juga mengajarkan murid-muridnya, belajar kamu harus rendah hati. Tapi mereka punya keinginan apa tahu enggak? Murid-murid kamu harus tunduk pada saya loh, harus hormat saya lebih tinggi dari kalian. Jadi akhirnya yang tertanam adalah, yang tertanam ini dalam konteks dunia, konsep dunia, cara pikir dunia, yang terbesar adalah orang-orang yang jabatan tinggi, strata sosialnya tinggi, kemudian pendidikannya tinggi, dan yang mereka yang harus diperhatikan, dihormati. Sementara yang lain jadi tidak penting.
Yesus bilang, mau jadi besar. Sekarang besar konteks kerajaan Allah, umat Tuhan. Perhatikan, kasihi, dan pandang yang unimportant pun penting, baik. Kalau kita boleh bilang keseluruhan, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia, mari pandang. Mereka berharga di mata Tuhan. Kalau sudah begitu, seperti yang Yesus lakukan. Dia lihat anak kecil, dia tarik sama-sama dengan dia gendong anak itu, dia belai dengan penuh kasih sayang, dan bahkan dia tetap menghormati anak itu. Ketika murid-murid bilang, ada orang-orang bawa anak-anak kepada Yesus, Yesus bilang, siapa yang larang? Mereka berharga di mata Tuhan. Yesus pun hormati. Murid-murid sempat pandang tidak berharga. Saudara, hormat. Kemudian mari lakukan yang terbaik pada yang mungkin dunia pandang unimportant, tapi di mata Tuhan important, tetap penting. Mari kita lihat hal ini.จูน เธอชื่อเจนเป็นนักศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนคนก็นินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ 18 บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียรักสอนเด็กเปล่านี่เขาบอกว่าแม่กับลูกด้วย2 คน ใส่ทีละแขน นี่คือกำไรส่วนเกินนะคะ ดังที่วิธีคิดอย่างนี้ แล้วก็ตลาดเอาว่าสะอาดยังจะเข้าหูไปอีกนะคะเสียงดังนี่ เธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผม
เจน ทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลยอะ ความจริงเรื่องอะไร เรื่องจูน ไม่เห็นน้องบอกว่า จะบอกไหมอะ คนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะ Saudara, anak kecil itu yang jadi anak dari seorang pelajar, ada anak yang dia temukan di tempat sampah. Tapi bagi dia berharga, sangat berharga. Bagi dia penting, sangat penting. Maka dia korbankan semuanya. Dia berani habis-habisan sekalipun lagi kuliah, lagi belajar, dia tetap mau memberi diri, membuat anak itu jadi lebih baik. Penting, penting. Karena bagi dia penting, dia lakukan apa saja. Dia mau berikan yang terbaik pada anak itu yang bagi orang lain tidak penting, bagi dia penting dan serius. Saudara, ini cuma contoh satu anak ya. Ini bicara anak. Banyak orang lah tidak penting. Minggu lalu saya kaget karena di kampung halaman saya di Tareran sana ada seorang bayi ditemukan di tempat sampah juga di halaman satu keluarga. Cuma hidup mungkin seminggu udah dimakamkan oleh pemerintah. Ya, mungkin 2 minggu lalu saya bilang. Sedih sih memang ingat itu. Saya jadi ingat film ini sebenarnya, video ini. Tapi intinya, saudara, berharga yang besar di mata Tuhan adalah memberikan yang terbaik pada yang dianggap oleh orang lain unimportant. Gimana cara memberikan yang terbaik? Mari contohi. Tuhan Yesus sudah contohkan kok. Bahkan dia mau mati untuk kita, yang unimportant sebenarnya. Sebagai manusia berdosa. Kita umat Tuhan yang sudah menyangkali Allah, yang mau lari dari Dia, yang menganggap Allah tidak penting, unimportant sebenarnya. Tapi dia masih mau mati untuk kita. Dia masih mau memberikan yang terbaik untuk kita. Masakan kita tidak kemudian melakukan yang terbaik kepada yang unimportant? Saudara, saya jujur, saya lupa, lalu mungkin saya pernah cerita, pernah sampaikan. Di Bandung ada beberapa orang yang kemudian mengeluh dan sering nangis di depan saya. Jemaat Tuhan, sudah 20-an tahun jadi anggota jemaat, tapi tidak pernah satu kali pun dikunjungi. Sedih. Mereka curhat kepada saya. Dan saya pun rasa sedih. Kenapa tidak? Apakah unimportant? Padahal di mata Tuhan important. Tuhan baik loh. Tuhan inginkan kita. Kalau kita mau bersikap baik kepada siapapun, yang di mata orang lain tidak penting, tapi kalau di mata kita penting, dan kita akan melakukan yang terbaik pada orang itu. Itulah yang besar di mata Tuhan. Jangan heran saudara, kalau Tuhan Yesus harus mengajar baik-baik, harus mengedukasi murid-muridnya. Jangan salah berpikir. Jadi besarnya seperti apa? Sederhana.
Jadi besar yang Yesus bilang. Perhatikan yang menurut orang lain unimportant. Penting. Semua orang penting. Dan kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga tentu untuk kehidupan damai sejahtera bagi kita. Saya sangat yakin kok, saya sangat percaya. Yesus sayang dengan murid-muridnya. Karena itu dia sekalipun ada check up, spiritual check up, tapi juga dia mengedukasi, karena dia ingin supaya kita betul-betul nantinya jadi besar di mata dia. Ketika bertemu dengan dia di sorga, dia kagum dengan melihat kita, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Kalau tidak seperti itu, dia tidak mau mengajar murid-muridnya. Kalau tidak penting bagi dia, dia tidak kemudian mengedukasi termasuk kita. Tapi karena penting, dia mau edukasi, supaya kita juga jadi besar nantinya bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami rindu kami menjadi besar di mata Tuhan. Karena itu tolong terus edukasi kami, ingatkan kami, bimbing kami, supaya kami boleh melakukan apa yang memang Tuhan inginkan ada pada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami di hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berserah hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, saya undang kita semua berdiri. Mari kita ungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, Tuhan sudah berpesan pada kita, mari berikan yang terbaik melalui hidup kita. Kita mau menunjukkan bahwa kita orang yang sangat important di mata Tuhan. Dan kita juga mau kemudian melakukan yang terbaik pada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita ungkapkan iman kita. Dan kita sambil memuji Tuhan, sampaikan pujian. Ku pancarkan keindahan-Mu. KPPK 295. Syafaat dipimpin oleh Penatua Alcepalar. Mari kita berdoa. Segala puji dan sembah hanya kepadamu ya Tuhan Allah.
Engkaulah pencipta langit dan bumi, di dalamnya kami ada. Kami bersyukur dengan anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Kami bisa masuk di hari yang ke-20 September 2020. Itu adalah anugerah-Mu juga. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau telah memimpin kehidupan kami. Kami bisa datang ke rumah Tuhan. Kami datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan bagian sabda-Mu yang telah dijabarkan oleh penginjil Oktalapian. Terima kasih Tuhan. Kami diajar untuk menjadi besar dan berarti, menjadi besar dan rendah hati dan mengasihi. Dan kami juga diajar sebagai pelayan, melayani dengan hati tulus. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah Engkau izinkan pandemik ini Tuhan, kami diajar untuk tetap setia menjadi berkat kepada sesama kami. Ajarlah senantiasa kami selalu melakukan yang berkenan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah Engkau izinkan kami bisa bernafas sebagaimana kami rasakan di hari yang Engkau berikan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati penginjil Okta yang telah menjabarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan memberkati. Tuhan pakai dia di dalam pelayan di Jemaat Kristus Bitung, lebih heran lagi di dalam melayani Jemaat Kristus Bitung. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Kristus Bitung juga Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memberkati baik pendeta Marike Rau, begitu juga penginjil Debbie bersama keluarga, penginjil Daniel bersama keluarga, penginjil Dave Maylor bersama di dalam pelayanannya Tuhan semasa praktek di Jemaat Kristus Bitung. Tuhan kiranya menolong juga sehingga di dalam melayani di Jemaat Kristus Bitung selalu ada kerjasama yang baik, bergandengan tangan untuk membawa begitu banyak Jemaat Kristus lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan semua pelayan khusus juga Tuhan tolong. Engkau tahu juga di tengah-tengah pandemik ini Tuhan memberkati Bapa untuk tetap kami setia kepadamu Tuhan, tetap menjadi berkat kepada semua orang. Terima kasih. Dan di saat ini juga Tuhan, ketika kami sudah datang beribadah bersama-sama, kami teringat ada saudara-saudara kami yang belum sempat beribadah bersama-sama. Mereka ada dalam kelemahan tubuh. Mereka sudah lanjut umur Tuhan. Tuhan lawat kehidupan mereka. Tuhan lawat satu persatu kehidupan mereka Tuhan. Baik yang ada di rumah. Untuk Bapak Antonius Perongkuan, Bapak Kaleb Homenta, Bapak Deki Semolang, Bapak Sance Ingkiriwang, Bapak Yonis Jaya, Bapak Antonius Citra, Bapak Roy Tumilar yang masih ada di rumah sakit Menembo-Nembo, Ibu Unggu Limempo, Ibu Tong Laikjo, Ibu Marike Limbat Rorong, Ibu Tresia Wahongan Citra, Ibu Irmayani Chandragoy yang sekarang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kondisi semakin lemah. Tuhan, Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kehidupan si Irma. Engkau juga menolong kehidupan Kok Condro bersama anak-anak dan cucu yang ada. Tuhan tolong Ibu Jenensi Tati Waking Bangunan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang ada juga Engkau memberkati juga Tuhan. Ibu Noli Lamba Kilapong yang masih ada di rumah sakit Kandau Malalayang, Tuhan selalu menolong kehidupannya Bapa. Tuhan angkat pergumulan yang dirasakan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati juga keluarga yang merawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Dengan kekuatan ekstra Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, pandemik ini Tuhan masih ada. Tapi kami diajar untuk setia sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Setia memuliakan Engkau Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat adanya. Ketika kami hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kami selalu berbagi kasih, melayani sesama kami dengan hati yang tulus, pasti kami akan menerima anugerah keselamatan. Kami akan menerima pelangi kasih. Karena jeritan tangis orang-orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Semuanya akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga berkati Tuhan untuk jemaat di tengah-tengah pergumulan pandemik ini, bergumul
di dalam ekonomi yang ada. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya buka jalan Bapa, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mampu memberikan jalan terbuka kepada anak-anak-Mu Tuhan yang meminta pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersukacita di minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan memberkati sukacita yang ada. Tuhan selalu menguduskan sukacita mereka Tuhan, baik yang berulang tahun maupun ada hal-hal yang mereka bersukacita, biar Tuhan juga memberkati. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami bersama Bapak Presiden dan para jajarannya. Tuhan tolong untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Buka jalan Bapak, karena turunnya ekonomi yang ada di Indonesia ini Tuhan berkati Tuhan. Tuhan buka jalan sehingga bisa maju kembali untuk ekonomi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Sulawesi Utara di dalam pilkada nanti Tuhan. Berikan Tuhan hati yang taat kepadamu Tuhan, sehingga tidak menjadi batu sandungan di dalam pelayanan, di dalam memilih mana yang tepat untuk menjadi pemimpin, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Tuhan kiranya menolong. Situasi-situasi kampanye juga Tuhan memberkati dan tidak menjadi batu sandungan juga Tuhan. Tuhan tolong dengan keamanan, Tuhan tolong dengan kedamaian terjadi. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat umat-Mu Tuhan yang selalu berserah kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semua yang hadir di hari ini, dan memberkati juga keluarga kami yang kami tinggalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni akan berbagai kesalahan kami, dengarlah doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Minggu tanggal 27 September nanti di gereja kita, di tempat ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kita yang akan mengikuti perjamuan kudus yang sudah ikuti CD jemaat. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya ketika masuk dalam satu persekutuan perjamuan kudus minggu depan, kita betul-betul siap. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan, yaitu tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanannya yang dijalankannya sekali untuk selamanya di atas kayu salib, dan yang masih berlaku bagi kita semua umat Tuhan. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dan karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Yesus di kayu salib yang mati untuk kita semua. Dan juga tentu perjamuan kudus adalah sakramen yang Tuhan Yesus pesankan juga untuk kita jalani, mengingat karya agungnya. Mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus bagi kita minggu depan. Mari kita berdoa. Kami selalu ingat akan karya besar Tuhan bagi kami. Ketika Tuhan Yesus mau mati untuk kami, berkorban untuk kami, mencurahkan darah, mengorbankan daging untuk kami, supaya kami hidup di dalam Tuhan. Kami hidup menyatu lagi dengan Tuhan. Terima kasih untuk karya besar Tuhan. Dan kami rindu untuk terus diingatkan dengan hal ini, mengalami kematian dan kebangkitan Kristus melalui kehidupan yang sudah dipersatukan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong persiapkan kami semua umat Tuhan. Kami akan merayakan perjamuan kudus minggu depan. Tolong pimpin. Tuhan jaga hati kami, konsentrasikan hati kami. Supaya pada saatnya betul-betul kami siap dan terbuka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Merasakan dan menghayati karya besar dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Dan Tuhan kiranya memimpin jemaat Tuhan dalam segala hal yang akan dijalani seminggu yang berjalan ini. Kami berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah
beribadah bersama, memuliakan Tuhan bersama, dan kita tetap persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kemuliaan pada Tuhan, Allah kita yang bersama dan berkarya pada kita. Doksologi. Saudara, pulanglah, jalani aktivitas, lakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita, jadilah berkat, dan mari kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, anugerah sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, bimbingan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.